Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana Alexander Grischuk menggunakan pion susun di jalur D sebagai salah satu kekuatannya dan pada akhirnya menciptakan petak outpost di E6 yang menjadikan pos terbaik guna menyerang raja. Permainan diawali dengan Ruy Lopez. Kedua pemain mengembangkan perwiranya dengan cepat, dan keduanya tidak ingin kalah dalam penguasaan sentrum. Setelahnya, kedua pemain melakukan rokade. Di langkah ke-8, putih melangkah pion H3, gajah B7, pion D3, D6, lalu pion A3. Sebuah langkah profilaksis menghindari pertukaran gajah dan kuda jika hitam menyerang gajah dengan kuda A5, dan gajah bisa mundur ke A2. Gata Kamsky melangkah pion H6. Variasi yang terkuat dan populer adalah kuda menyerang gajah. Selain dari itu, ada pula variasi menteri D7, benteng E8, dan kuda B8. Dengan memainkan pion H6, mungkin Kamsky berharap dia bisa menjebak Grischuk dalam variasi yang kurang populer. Pada posisi ini, putih memilih mengembangkan kuda, memperkuat posisi di sentrum, dengan kemungkinan mengadu kuda hitam yang melindungi sayap raja. Benteng E8, kuda D5. Selain ingin menghilangkan kuda yang melindungi sayap raja, Grischuk juga ingin menempatkan gajah di D5. Kamsky menukar kuda, gajah kali kuda. Sekarang gajah tidak hanya menekan pion F7, tapi kuda dan gajah fianchetto. Jika kuda melompat ke A5, putih tidak langsung menukar gajah, tapi mendorong pion B4. Ini membuat kuda yang berada di A5 berada dalam posisi yang kurang bagus. Kamsky melangkah menteri C8, pion C3, langkah persiapan mendorong pion D4. Jika putih langsung mendorong pion D4, ini memberi kesempatan hitam menyederhanakan posisi kuda kali pion. Di sini Kamsky mengundurkan kuda, menantang pertukaran gajah. Tapi Grischuk tidak ingin memukul gajah terlebih dahulu. Dia melakukan ekspansi pion di sentrum. Analisa engine Stockfish menyarankan agar gajah ke Fd8. Tapi Kamsky memilih gajah F6. Kamsky bermaksud memperkuat posisi pion di sentrum. Namun kalau kita lihat, keberadaan gajah hanya dijaga oleh pion G7. Hal ini dimanfaatkan oleh Grischuk dengan manuver kuda, menyerang gajah saat kuda berada di G4. Pion E kali D. Hitam bermaksud memprovokasi pertukaran pion, dan apabila ini terjadi, maka hitam mendapat keuntungan setelah gajah ditukar. Pion kali gajah, pertukaran benteng. Menteri F5 berusaha menghilangkan pion D5 yang membatasi aktivitas kuda. Di posisi ini hitam lebih baik. Alexander Grischuk tentu saja menyadari hal ini, dan dia tidak ingin posisi ini terjadi. Oleh karena itu, di posisi ini dia tidak mengambil pion D4, tapi terlebih dahulu menyerang gajah dengan kuda, dengan ide merusak struktur pion. Kamsky merespon dengan gajah G5, pion C kali D, pertukaran gajah. Kamsky mungkin gembira melihat putih memiliki pion susun,
Maka dari itu dia segera menukar benteng, menyederhanakan permainan. Dan inilah yang tidak disadari oleh Kamsky. Meski putih memiliki pion susun, tapi keberadaan pion di D5 membatasi aktivitas kuda. Dan sekarang menteri ingin melakukan skak di E8. Kamsky lalu mencegah dengan raja F8. Grischuk dengan cerdik menukar gajah. Pertukaran ini membuat hitam memiliki pion di G5 yang tidak dijaga. Grischuk lalu membawa menterinya di E3, berpura-pura menyerang pion. Tapi tujuan sebenarnya Grischuk ingin menciptakan petak outpost di E6, dan keinginan menciptakan petak outpost akan terwujud jika pion didorong ke F6. Sekarang petak E6 tidak dijaga oleh pion. Jika Kamsky tidak mendorong pion F6, tapi menteri F5, maka situasi semakin buruk. Setelah benteng E1, setelah Kamsky mendorong pion F6, Grischuk lalu mengalihkan benteng ke jalur E, mengancam mat di E8. Menteri D7, pion H4, kuda F7. Putih lalu menempatkan menteri di E6. Komputer menyarankan agar hitam langsung menukar menteri. Dan setelah pion kali menteri, kuda bisa ke H6. Namun di posisi ini Kamsky melakukan langkah lemah dengan benteng DD8. Ini memberi kesempatan putih dorong pion H5, bermaksud menyerang formasi pion yang melindungi raja. Dalam situasi ini langkah terbaik adalah menukar menteri. Tapi Kamsky melakukan blunder dengan pion menyerang kuda. Grischuk lalu mengorbankan kuda di F6. Ada dua alasan dari pengorbanan kuda ini. Yang pertama, Grischuk melihat kekuatan dari dua pionnya, yaitu pion D5 dan pion H5. Dan alasan yang kedua, Grischuk melihat kekuatan pinning yang terjadi setelah pion kali kuda. Menteri kali pion. Meski Kamsky memiliki kuda, tapi posisinya dalam keadaan pinning. Ini tentu saja menjadi masalah bagi hitam. Kamsky lalu menetralisir aktivitas benteng di jalur terbuka dengan mengadu benteng. Dan inilah poin utama kekuatan putih. Dia memiliki pion D5. Meski dia memiliki pion susun, tapi ini sangat membantu bagi putih menjadikan petak E6 sebagai petak outpost. Dia lalu menempatkan bentengnya di E6. Gata Kamsky dengan putus asa mengadu menteri, mencoba membebaskan kuda dari pinning. Tapi Grischuk mengambil keuntungan satu pion, sambil tetap mempertahankan posisi pinning. Pion G4, benteng F6, menambah tekanan terhadap kuda, benteng melindungi kuda, pion H6, menteri kembali diadu, menteri G6, mengancam mat dalam dua langkah. Sampai di sini Kamsky menyerah. Langkah terbaik menurut Stockfish benteng skak. Raja H2, menteri E8, menteri skak, raja E7, pion H7, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan hitam dari kekalahan.